Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur pada hari ini, oleh karena Engkau sudah mempersatukan kami kembali Tuhan Yesus dalam persekutuan lewat udara. Pada hari ini kami ingin merenungkan lebih jauh tentang pertobatan. Kami sudah merenungkan secara berulang-ulang. Sekali ini kami ingin merangkum dan memperdalam beberapa bagian di antaranya. Berbicaralah Engkau karena kami sudah siap mendengarkan. Hamba sangat percaya kehadiran Roh-Mu dalam ruangan kami membuat si iblis tidak berdaya untuk mengganggu konsentrasi kami, sehingga kami semua bisa menikmati firman-Mu dan mendapatkan berkat daripadanya. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Shalom saudara, senang sekali bertemu dengan Anda di udara. Saya harap Anda dalam keadaan sukacita, damai dan sejahtera. Dimanapun sekarang saudara berada, barangkali sedang berkendara dalam mobil, dalam angkutan kota, di rumah sakit, sedang santai di rumah, atau di mana saja. Adalah satu anugerah Tuhan yang besar apabila kita masih punya waktu mendengarkan firman Tuhan. Dikatakan oleh Paulus, masa sekarang adalah masa yang jahat, di mana kita sering dipaksa oleh keadaan begitu sibuk tentang perkara dalam kehidupan, seolah-olah kita tidak memiliki kemampuan mengatur diri kita untuk meluangkan waktu. Ya, saya percaya waktu adalah juga anugerah dari Tuhan. Hanya oleh karena anugerah Tuhan saja kita masih punya waktu mendengarkan firman-Nya. Hari ini saya ingin berbicara lebih jauh tentang pertobatan. Dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani, kata pertobatan sering ditemukan dalam kata metanoia. Metanoia secara harfiah berarti perubahan pikiran. Apakah yang dimaksud dengan perubahan pikiran? Setiap orang yang belum bertobat, buta akan Injil yang menyelamatkan karena ia belum pernah mendengarnya atau karena ia belum memahaminya. Mereka tidak tahu betapa Tuhan membenci dosa. Tidak tahu betapa Yesus telah menebus kita dari kebinasaan. Tidak tahu Yesus menawarkan kepada kita semuanya pengampunan melalui kematiannya di kayu salib. Orang-orang yang percaya akan masuk surga dan orang yang tidak percaya akan masuk neraka. Perubahan pikiran berarti dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak memahami menjadi memahami tentang perkara-perkara rohani, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Pertobatan adalah juga perubahan hati. Orang yang bertobat menyenangi perkara rohani. Kerinduan orang yang telah bertobat mencari kehendak Tuhan dan rindu bergaul lebih akrab dengan Yesus. Perubahan pikiran, perubahan hati menyebabkan terjadinya perubahan hidup. Dalam Roma 10 ayat 10, Paulus mengatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perkataan yang keluar dari mulut orang yang sudah bertobat menjadi berkat bagi orang lain. Pertobatan merubah rasa benci menjadi rasa kasih. Perasaan duka cita berubah menjadi sukacita. Pertobatan membawa seorang pada hidup yang penuh pengharapan, memberikannya keberanian dan menjauhkannya dari ketakutan. Manusia yang sudah bertobat tidak hidup lagi dalam dosa. Ya, kalau kita bicara tentang dosa, barangkali gampangnya pertobatan lebih mudah kita terima dengan mengatakan, kalau kehidupan lama kita berdosa, maka sesudah bertobat kita tidak melakukan dosa lagi. Jadi pertobatan adalah perubahan dari kehidupan berdosa menjadi kehidupan yang tidak berdosa, kehidupan yang kudus. Masing-masing kita tentunya punya pengalaman yang unik tentang pertobatan. Pertobatan Paulus berbeda dengan pertobatan Agustinus. Pertobatan saudara barangkali berbeda dengan pertobatan saya. Apabila saya merenungkan pertobatan saya sendiri, kapankah saya bertobat? Apakah pada waktu saya dibaptis? Terus terang saya katakan saudara, pada waktu dibaptis,
saya belumlah seorang yang bertobat. Pada waktu saya mengikuti katekisasi bersama saudara-saudara yang lain, bersama pemuda-pemuda yang lain, kurang lebih itu adalah sebagai satu kebiasaan. Karena orang tua meminta saya untuk di sini dulu di Sumatera sebelum melanjutkan studi ke Pulau Jawa. Saya mencoba merenungkan kembali, kapankah sebenarnya saya bertobat? Dan saya merasa pertobatan saya terjadi sesudah saya berumah tangga, sesudah saya bekerja. Dalam usia 34 tahun, saya sudah diangkat menjadi manajer membawahi kurang lebih 600 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada masa yang dianggap masa sukses itu, di situ pula lah saya mengalami pergumulan yang luar biasa besarnya. Betapa sulitnya keadaan saya barangkali bisa dipahami dari ucapan pimpinan perusahaan, ini anak tidak ada lagi karirnya ke depan. Salah satu masa kehidupan saya yang paling rendah, justru di sanalah sebenarnya saya mulai mengenal Tuhan dengan baik. Mulai dari peristiwa itu sampai dengan sekarang, saya tidak pernah lagi berhenti membaca Alkitab, bersaat teduh, berdoa setiap hari. Itu adalah bagian yang paling indah dalam kehidupan rohani saya, karena di sana saya bertobat. Saya bertanya dalam hati, kenapa Tuhan memberikan saya anugerah untuk bertobat ini? Padahal saya sendiri memiliki banyak kelemahan. Pada waktu itu saya seorang yang gila kerja. Dan saya teringat pada pertobatan Agustinus. Pertobatan Agustinus tidak bisa dilepaskan dari doa ibunya yang bernama Monica, yang tidak pernah menyerah, yang selalu berdoa bagi keselamatan Agustinus. Dan Tuhan berbelas kasihan kepada Agustinus. Kalau doa memenangkan jiwa, maka dalam kasus saya, itu adalah pasti doa orang-orang yang sangat mengasihi saya. Yang pertama, tentu saja doa istri saya sangat berperan, karena dia telah lebih dahulu lahir baru dibandingkan dengan saya. Pada saat saya dihinggapi gila kerja, istri saya rajin mengikuti pelayanan gereja dan ikut persekutuan-persekutuan. Di samping istri, saya pikir orang tua juga punya peranan yang penting. Khususnya almarhum ayah, imam dalam keluarga kami. Almarhum ayah sebenarnya tidak pernah mengajari firman Tuhan secara khusus. Tetapi ada dua hal penting yang dilakukannya. Dia suka membeli buku-buku rohani untuk anak-anak bagi kami. Misalnya, pada waktu saya masih kecil, saya sudah membaca cerita rohani bergambar yang berjudul Perjalanan Seorang Musafir karya John Bunyan yang terkenal itu. Yang kedua, setiap kali kami keluarga mau berpergian keluar, sesudah duduk di dalam mobil jeep tua, almarhum ayah duduk di depan setir, maka sebelum berangkat, kebiasaannya adalah berdoa dulu sendiri dengan diam, sekitar 5-10 menit, sehingga waktu itu terlalu lama bagi kami anak-anak. Kami sudah buka mata dan saling lihat kiri kanan. Saya yakin ia mendoakan kami, baik keadaan rohani maupun jasmani kami. Sesudah saya dewasa, kebiasaan ayah yang selalu berdoa di depan setir mobil membantu saya untuk memahami bahwa Tuhan itu ada. Kalau tidak ada Tuhan, tidak mungkin ayah berdoa begitu serius. Saudara, kalau saudara adalah orang tua, berikanlah keteladanan bagi anak-anak melalui perbuatan-perbuatan nyata untuk mempertahankan imannya. Bahkan kalau satu kali jalannya tersesat, Tuhan mengasihinya oleh karena doa orang tuanya. Saudara, apabila saudara adalah anak seorang pendeta, hamba Tuhan, atau anak seorang jemaat biasa seperti almarhum ayah saya percaya saudara sudah bertobat oleh karena Tuhan mendengarkan doa orang tua kita. Tetapi apabila belum, saya percaya Tuhan akan memberikan anugerah pertobatan, anugerah keselamatan itu pada waktu yang tidak lama lagi. Ada amin saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, mari kita lebih jauh merenungkan tentang pertobatan. Yesus berkata dalam Markus 1 ayat 15, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Pertobatan adalah berita Injil yang tidak bisa dilepaskan dari hidup kekristenan. Pertobatan kunci memasuki kerajaan Allah. Tema pertobatan memang tidak menarik untuk disampaikan karena sering membuat jemaat atau pendengarnya tersinggung. Mimbar-mimbar Kristen
semakin jarang menyampaikannya. Hal ini memang sesuai dengan nubuatan akhir zaman dalam 2 Timotius 4 ayat 3 demikian. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Khotbah pertobatan semakin jarang didengar karena tidak menyenangkan telinga, tetapi bisa jadi menegur keras hidup seseorang. Resiko pengkhotbah pertobatan mulai dari tidak populer, kehilangan amplop, bahkan kehilangan nyawanya. Pengkhotbah besar pertobatan, Nabi Yohanes, kehilangan kepalanya karena ia menelanjangi dosa-dosa Raja Herodes dan istrinya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pertobatan membawa kita kepada dimensi baru kehidupan. Kehidupan sebagai pengikut Kristus. Bicara tentang pengikut, saya teringat pada Jenderal Napoleon dari Prancis. Jenderal yang terkenal ini bisa memotivasi prajurit-prajuritnya untuk setia kepadanya. Ia berkata, saya tidak bisa menjanjikan kehidupan yang baik untuk saudara, karena barangkali kita akan mengalami kekurangan makan. Saya tidak bisa menjanjikan kenyamanan kepada saudara, barangkali kita menghadapi cuaca yang buruk. Tetapi yang saya katakan adalah, saudara mengikuti seorang jenderal yang tidak pernah terkalah. Dengan kata-kata seperti itu, prajurit-prajurit rela menderita, rela berkorban untuk jenderal itu, karena mereka berkeyakinan mereka ada di pihak pemenang. Tetapi dalam kenyataannya, ia juga mengalami kekalahan, dan ia menjadi seorang buangan. Mengikuti Yesus ada bedanya. Kita mengikuti seorang yang lebih dari seorang jenderal, lebih dari seorang raja, karena ia adalah Tuhan. Bersama Yesus kita ada di pihak pemenang, saudara. Ada amin, saudara? Menjadi murid Kristus bukannya tanpa risiko. Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Betul, saudara. Keselamatan itu adalah sebuah anugerah yang kita peroleh dengan cuma-cuma. Tetapi untuk menjadi murid Kristus, ada harga yang harus dibayar. Karena kita harus sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Inilah yang ditulis oleh seorang pendeta muda Jerman yang dihukum mati karena dianggap memberontak kepada Hitler pada masa Perang Dunia Kedua di Jerman. Nama pendeta ini Dietrich Bonhoeffer. Ia menulis buku terkenal berjudul Cost of Discipleship. Kalau saya terjemahkan secara bebas, harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Kristus. Dalam buku itu ia menulis, anugerah yang murah adalah seruan tentang pengampunan tanpa pertobatan, baptisan tanpa disiplin gereja, perjamuan kudus tanpa iman, dan pengampunan tanpa pengakuan bersalah. Anugerah murahan adalah anugerah tanpa pemuritan. Anugerah murahan adalah anugerah tanpa salib. Anugerah murahan adalah anugerah tanpa Yesus Kristus dan kelahiran kembali. Sebaliknya, anugerah yang mahal adalah harta yang tersembunyi di padang, sehingga orang rela menjual semua miliknya untuk memilikinya. Ia seperti mutiara yang sedemikian berharga, sehingga orang akan menjual semua miliknya untuk memperolehnya. Demi masuk kerajaan Allah itu, seorang rela mencopot sebelah matanya yang membuatnya tersandung. Anugerah yang mahal itu adalah panggilan dari Yesus Kristus yang menyebabkan seorang rela meninggalkan jalannya yang berdosa dan mengikuti Dia. Saudara, seruan pertobatan adalah sebuah seruan untuk hidup kudus. Manusia-manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa oleh karena hanya, dalam tanda kutip, hanya karena makan satu buah larangan. Tetapi, melanggar perintah Tuhan adalah dosa. Persyaratan masuk surga tidak berubah karena Allah tidak berubah. Adalah keliru bila kita anggap sesudah terima Yesus, kita tetap masuk surga walau berdosa. Tidak, orang berdosa tidak akan masuk ke dalam surga. Dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Memang harus diakui, bertobat atau hidup kudus bukanlah hal yang gampang. Itu sebabnya malaikat-malaikat di sorga akan bersuka cita
walau hanya seorang yang bertobat. Yesus berkata dalam Lukas pasal 15 ayat 7, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Perlu dicatat, malaikat-malaikat bersukacita pada waktu ada seorang bertobat. Hal ini tidak berarti malaikat pasti bersukacita pada waktu ada acara baptisan. Apabila baptisan hanya sebuah acara liturgis tanpa adanya pertobatan dari orang-orang yang dibaptis, tidak ada sukacita di sorga. Hal ini terjadi pada zaman dulu di Indonesia. Pada satu waktu pernah terjadi baptisan massal. Mereka yang dibaptis ingin mendapatkan status sebagai orang yang beragama Kristen dengan alasan tertentu. Tentu saja baptisan seperti ini tidak membuat malaikat bersukacita. Orang yang sudah bertobat hidup dalam kekudusan. Karena hidup kudus sulit dilakukan, maka ada orang Kristen berteologi di luar Alkitab. Ada 3 buah teologi yang saya temukan dalam kehidupan masyarakat. Teologi pertama, saya sebut teologi dosa besar, dosa kecil. Menurut teologi ini, mencuri seekor ayam, dosa kecil, masuk sorga, sedang merampok uang bank ratusan miliar, dosa besar, masuk neraka. Saudara, hal ini tidak benar, karena Tuhan melihat hati bukan jumlah. Persembahan janda miskin yang 2 peser dipandang oleh Yesus lebih banyak dari persembahan orang kaya. Tuhan melihat hati. Hati yang gelap dalam mencuri seekor ayam sama gelapnya dengan hati seorang yang merampok bank ratusan miliar. Teologi kedua yang saya temukan adalah kita bukan malaikat. Menurut teologi ini, manusia tidak mungkin hidup kudus, tidak bisa menjadi seperti seorang malaikat. Jadi, buat dosa sedikit-sedikit tidak apa-apa. Apalagi kalau dosa itu adalah untuk kebaikan. Misalnya, ada orang main judi dengan alasan, kalau menang, uangnya nanti dipersembahkan untuk dana pembangunan gereja. Cara Robin Hood seperti ini, berbuat kejahatan untuk tujuan kebaikan, tetap adalah dosa yang serius. Teologi ketiga adalah yang saya sebut sebagai teologi persentase. Menurut teologi ini, hidup kudus 100% tidak mungkin. Ibarat ujian, nilai 100 tidak dapat dicapai, dapat 80 sudah oke, sudah lulus ujian. Kalau kita pakai teologi seperti ini, Adam dan Hawa tidak perlu diusir Tuhan keluar dari Taman Eden, karena sekali lagi hanya mengambil satu buah yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi, dalam kehidupan rohani, tidak ada batas abu-abu dari hidup benar dan hidup berdosa. Kalau orang itu berdosa, maka ia bukan orang benar. Dan sebaliknya orang yang benar bukanlah orang yang berdosa. Jadi hidup kudus bukan 98 atau 99%, tetapi harus 100%. Di sini timbul pertanyaan, apakah mungkin orang hidup tanpa dosa? Mungkin. Kita bisa hidup kudus tidak berbuat dosa lagi. Bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kekuatan Tuhan. Oleh karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Pada waktu kita berbuat dosa, Roh Kudus mengingatkannya. Dan pada saat itu juga kita memohon ampun. Maka kita akan diampuni berdasarkan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sudah barang tentu, pada detik kita disadarkan oleh Roh Kudus bahwa kita sudah berbuat dosa, maka pada saat itu juga kita perlu minta ampun kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengampuninya, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan kembali. Adalah sesuatu yang tidak benar apabila seorang sudah diingatkan oleh Roh Kudus bahwa ia berdosa, ia tunggu dulu sampai ada liturgi pengampunan dosa dalam kebaktian atau dalam persekutuan. Tidak, saudara. Pada saat kita diingatkan oleh Roh Kudus akan dosa kita, pada saat itu segera minta ampun kepada Tuhan, sehingga kita bisa mempertahankan kekudusan hidup kita. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, terakhir, kita akan merenungkan karya Roh Kudus dalam pertobatan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Petrus yang diurapi oleh Roh Kudus menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah. Ada 3.000 orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bertobat dan diselamatkan. Roh Kudus berperan dalam peristiwa ini.
Pertama, Roh Kudus memampukan Petrus menyampaikan firman Tuhan. Dari segi pengalaman dan pendidikan, Petrus bukanlah orang yang terdidik untuk menyampaikan Injil dengan baik. Kedua, Roh Kudus mengingatkan orang-orang yang hadir akan dosa. Yesus mengatakan peran Roh Kudus ini dalam Yohanes pasal 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ketiga, Roh Kudus dalam peristiwa itu menuntun pendengar Injil untuk bertobat. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, Petrus berkata, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Petrus memberitahu mereka, untuk diselamatkan, mereka harus bertobat dari dosa-dosa mereka dan percaya kepada Yesus Kristus. Mereka harus membuktikan ketulusan pertobatan dan iman mereka dengan cara dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Keempat, berdasarkan firman Tuhan yang baru kita baca, maka para petobat baru menerima Roh Kudus. Kelima, Roh Kudus melahirbarukan. Seorang yang didiami oleh Roh Kudus adalah orang yang sudah dilahirbarukan. Dapat disimpulkan, pertobatan adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita sudah merenungkan arti pertobatan. Apabila saudara sesudah mendengarkan firman Tuhan tentang pertobatan ini kemudian berkata, "Aku menyadari segala kesalahan dan dosaku selama ini." Ini adalah saat yang paling indah. Puji Tuhan, saudara diingatkan Tuhan untuk bertobat dan mengakui kesalahan-kesalahan saudara. Dan saudara berkata, "Aku berbalik. Bersukacitalah dan bersoraklah, karena pada saat ini Allah di dalam Yesus Kristus melawat saudara. Saudara mengalami penglihatan yang baru terhadap dunia ini. Pohon di depan rumah tetap sama, jalan yang saudara lalui setiap hari tetap sama, perabotan dan susurannya di rumah tetap sama, tetapi saudara melihat dengan mata yang baru, mata rohani, sehingga saudara bisa melihat keindahan dari segenap ciptaan Tuhan. Secara jasmani tidak ada yang berubah, tetapi secara rohani, saudara bisa lihat anugerah berlimpah dalam setiap kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Hamba berdoa bagi saudara yang sakit. Tolong letakkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit. Saya akan berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, berdasarkan firman-Mu dalam Markus pasal 16, pada waktu Injil diberitakan, di sana ada kuasa menyertai, termasuk mujizat penyembuhan. Oh Tuhan, sembuhkan saudara-saudara kami yang mendengarkan siaran ini yang sedang sakit. Bagi saudara yang punya akar pahit luka batin, oleh karena trauma masa lalu, oleh karena ada orang-orang yang saudara tidak bisa ampuni oleh karena perbuatan kelakuannya pada saudara, sehingga setiap kali saudara mengingat mereka, saudara kehilangan damai sejahtera. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan tolong cabutkan akar pahit luka batin dalam diri saudara kami, karena tidak ada seorang pun dari kami yang bisa cabut akar pahit, tetapi Yesus kau bisa. Roh-Mu yang kudus memampukan saudara-saudara mengampuni orang-orang yang tidak baik itu. Terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Hamba berdoa bagi semua pendengar, dimanapun mereka berada, berkati rumah tangga, usaha pekerjaan dan studi, dan biarlah kami sama-sama bisa merasakan betapa besar kasih karunia dan berkat-Mu bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.